Audio Jungle. Audio Jungle. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa ilana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkat karunia rahmat dan ridhonya, tidak ada putus-putusnya kita mengkaji kalimat Al-Quran, tidak ada putus-putusnya. Insya Allah kita mengaplikasikan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari kita, yang insya Allah akan mengkoreksi semua kesalahan-kesalahan kita, yang insya Allah akan diperhitungkan oleh Allah, yang insya Allah akan menjadi penghapus dosa kita, yang insya Allah akan menjadi syafaat untuk kita semua. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang dengan harta, darah, jiwa, dan air mata demi keadilan kita semua, untuk rahmat bagi kita generasi yang berikutnya. Ya, kita ini adalah di fase adalah generasi yang pertengahan, dan ada dilukiskan di surat Al-Baqarah 143 sebagai ya saksi kebenaran dari seluruh kalimat Al-Quran itu. Ya, jadi seharusnya dengan seperti itu kita harus berusaha mengembangkan ya kebenaran mutlak Al-Quran ini. Kita harus berpacu di dalam mengembangkan kebenaran mutlak Al-Quran ini. Ya, mencari sumber informasi dari kebenaran mutlak Al-Quran ini. Akal kita kadang-kadang tertipu. Ya, tertipunya kenapa? Yang kita selalu berusaha mengevaluasi itu yang dilihat dengan mata kepala kita. Kita tidak melihat apa yang ada di situ dan apa yang dibalik makna itu semua. Sehingga ya orang-orang yang sok pintar beranggapan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah Tuhan. Ya, dan itu udah dilakukan oleh orang-orang yang tidak berfilosofi dengan kitab masing-masingnya. Nggak ada suaranya. Halo, wis nggak ada suaranya. Udah jelas dok. Sekarang Udah jelas dok. Stephen Hawking dia sekarang udah. Hilang lagi dok. Mana? Hilang lagi. Sedang di sepertinya dokter Kurnia yang bermasalah sinyalnya dok, Prof. Oh ya. Nah, jadi itulah kita. Dan sebetulnya bukan hanya Stephen Hawking aja, yang dulu-dulu juga bilang seperti itu. Misalnya Raja Namrud sama seperti itu. Ya, terus udah gitu Firaun sama seperti itu. Korun sama seperti itu. Ya, kenapa yang bisa dilihat itu hanya di depan mata. Padahal kita ya, kalau seandainya dulu Nabi Adam masih ingat waktu diturunkan ke bumi, dia pasti rindu akan surga. Karena begitu nikmatnya nilai surga. Ya, hanya dengan filosofi buah kuldinya gagal di dalam mempertahankan istiqomahnya terhadap kalimat Allah. Ya, pada nikmat surga itu sesuatu yang luar biasa. Ya, kenapa itu? Kalau dunia ini kita bakal tinggalkan. Dunia ini kita berlebih, ya, makan berlebih, udah jadi penyakit. Maaf sekali lagi kita campur sama istri setiap hari jadi penyakit. Ya, kita mengasihi ke anak segala macam yang berlebih itu anak jadi dimanja. Ya,
lain di akhirat. Di akhirat itu semuanya serba nikmat. Kita bisa makan apapun yang terlintas di hati, dilintas di pikiran, datang secara sekejap itu. Seperti kita di dunia hayal dengan komputer di dunia ini. Ya, kita bisa melihat semuanya, tapi nggak bisa dirasakan. Kalau surga semuanya dirasakan. Nah, ini yang harus kita sebetulnya perjuangkan, bagaimana kita menggapai sesuatu yang nikmat tersebut, bukan nikmat yang sesaat di dunia ini. Ya, karena nikmat sesaat di dunia ini kita akan tinggalkan. Apapun yang kita peroleh sekaya apapun kita akan tinggalkan. Dan bahkan bencana untuk kita, bencana untuk keluarga kita, bencana untuk lingkungan sekitarnya, ya, bencana untuk kita sendiri nanti di akhirat. Ditambah bencana-bencana lainnya nanti di akhirat. Yang kita nggak sadar. Kenapa? Mereka hanya melihat di dunia, nggak belajar dari Al-Quran. Padahal itu semuanya bencana. Oleh karena itu, ya, udah jelas di dunia ini ada keterbatasan. Di akhirat nggak ada keterbatasan. Jadi kita harus pilih dan utamakan yaitu jalan menuju ke akhirat. Ya, di sini ini kita nikmatnya sangat luar biasa sekali nanti deh. Orang yang tidak berfilosofi Al-Quran menganggap kehidupan dunia dan surga akan sama. Jadi ada orang beranggapan ya kayak apa Arnold Schwarzenegger, dia bilang, oh nanti kayak saya di dunia ini saya udah berhasil, nanti di akhirat juga udah berhasil. Nggak bisa, beda. Dan itu sudah dijelaskan di surat Al-Baqarah 212, bacain wis. Jadi udah jelas, ya, nggak bisa sama. Coba Al-Baqarah 212, wis. Ya, Dok. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Nah, nanti dia apa? Udah ini dia celamitan lagi sama orang penduduk surga. Surat 7 ayat 50. Ya, penduduk surga, berikan apa aja deh rezeki yang ada di sana. Bacain wis. Al-A'raf ayat 50. Para penghuni neraka menyeru pada para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah padamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Ya, sekarang kita nih mau posisinya di mana nih? Posisi nanti di neraka celamitan begitu atau kita yang ini? Ya, kenapa nanti itu antara surga dan neraka itu ada pembatas saja. Kita bisa, orang penduduk surga bisa melihat penduduk neraka, orang penduduk neraka bisa melihat penduduk surga. Ya, jadi pertanyaannya, oh ada orang yang bilang nih, ah itu kan hanya cerita dongeng aja. Emangnya lu udah lewat dari surga tuh? Enggak. Tapi inilah kenyataannya Al-Quran itu 100% benarnya. Kalau 100% benarnya itu akan terjadi. Jangankan di akhirat, di dunia aja kita bisa lihat kenyataan seluruh kebenaran mutlak Al-Quran. Apalagi di akhirat. Karena kita tidak pernah mengkoreksi dengan kalimat Al-Quran, nggak sadar. Ya, itulah anggapan salah dari filosofi dunia. Padahal kebalikannya. Dan sangat hina akan terjadi pada yang berfilosofi dunia. Karena mereka tidak mengetahui makna dari didatangkan ke dunia ini semata-mata beribadah. Wa ma'ulaktu jinna wal insani illa liya'budun. Wallahu yad'u ila dari salam wa yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Surat 1 ayat 56, surat 10 ayat 25. Untuk menggapai surga dari salam. Di mana di surga itu, surat 10 ayat 26, kita melihat wajahnya Allah. Itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Ya. Mereka hanya menilai dengan akalnya yang terlihat dan bisa dirasakan panca indera di dunia, sedangkan panca indera di akhirat dia nggak bisa rasakan, dianggap itu omong kosong. Ya, padahal panca indera di dunia ini, ya, kalau seandainya diservis bukan dengan filosofi Al-Quran, panca indera ini dimanjakan dengan filosofi dunia, panca indera ini akan menjadi saksi nanti untuk menghancurkan dia, menyiksa dia di neraka. Yang tadinya dimanjain.
Punya kulit, oh dipelihara supaya tetap cantik, beli yang mahal-mahal. Punya kuping, yang ini dipakai untuk anting-anting yang mahal. Punya dada dengan belahan setengah diamondnya dipakai betul-betul belian segala macam, supaya setengah diamond yang antara payudara yang satu sama payudara yang lain menggoda laki-laki. Nah, ini semua yang bahaya. Itulah akal yang lebih rendah dari itu. Itulah pikiran-pikiran terbalik yang akan diuji oleh Allah. Diuji atas hak Allah dengan kebaikan dan keburukan. Pilihlah itu semua secara cermat. Dan jangan sampai kita menjadi salah pilih. Nilailah dari itu semua sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadikan kekurangan dan kelebihan itu menjadi simbiosis mutualisme secara menyeluruh. Dan membuat satu komunitas yang akan saling menolong nanti dan bersaksi di hadapan Allah. Contohlah makhluk lain selain manusia, di mana ya tumbuhan aja bisa untuk rahmat seluruh alam. Dalam waktu 15 bulan mereka bisa. Contohlah yang memakai ini, bayangkan kalau seandainya, maaf sekali lagi, Putri Aryani dengan penghasilan sebulan 7 triliun dikasih penduduk Indonesia ini berapa tuh? 300 juta masih dibagi 7 triliun, berapa yang bisa dikasih? Sementara kita harga tol yang di Tanjung Priok aja dari modal 10 triliun dijual 4 triliun. Malu nggak sama Putri Yani? Malu nggak seluruh orang pintar nih Indonesia ini? Yang mempunyai cita-cita bangun itu tol Tanjung Priok. Nah, seharusnya kita setiap ada suatu cita-cita, kita evaluasi. Malunya saya sama anak sekecil umur 17 tahun bisa menghasilkan segitu. Ya, makanya Allah bilang di surah 12 ayat 53 baca, sesungguhnya hawa nafsu itu akan membawa kepada kemaksiatan, ya, kecuali hawa nafsu yang diridhoi Allah. Surat Yusuf ayat berapa tadi, Dok? 53. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, dalam seluruh pemikiran orang ahli dikalahkan sama anakku udah 17 tahun. Malu nggak tuh pemikir-pemikiran di atas? Contohlah makhluk lain selain manusia. Irilah dan jadikanlah itu sebagai pelajaran yang tidak terhingga. Ya, jadi kita semua ini untuk saling iri, berbuat berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk menuju jalan Allah. Ya, bukan iri menghambur-hamburkan uang segala macam. Ya Allah. Kalau saya malu jadi presiden di ini tuh dengan lintasan menterinya dikali nama satu orang. Betul nggak, Bis? Hah? Ya, terus. Ingat, demi Allah, tidaklah dunia itu dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti salah seorang dari kalian yang mencelupkan jarinya itu ke lautan. Perhatikanlah jari tersebut kembali membawa apa? Paling hanya 1 atau 2 tetes. Itulah kehidupan dunia. Itukah yang harus kita perjuangkan? Atau kehidupan akhirat yang seperti lautan itu yang kita harus perjuangkan? Sedangkan dunia ini, surat 16 ayat 96, akan hilang semua. Di sisi Allah lah yang berharga. Nah, kalau ada suatu kalimat Al-Quran seperti itu, kita harus nanya. Kita harus berjuang menuju sana. Bukan kita diamkan begitu aja. Ya, perumpamaan surga yang dijanjikan pada orang yang bertakwa ialah seperti taman. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Senantiasa berbuah dan teduh. Itulah tempat kesudahan bagi orang yang bertakwa. Sedangkan tempat kesudahan bagi orang-orang yang filosofi dunia ialah neraka. Mereka celamitan sama penduduk surga. Mereka iri. Ya, penduduk surga, kasih cahayamu, di sini gelap sekali. Ya, baca surat 57 Al-Hadid ayat 12-13. Mereka minta seperti cahaya dari penduduk surga. Kira-kira, ya ampun. Baca ini, 57, 12, 13. Surat Al-Hadid ayat 12. Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan,
Betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung. Lanjut. Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Pada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Saling melihat tuh. Ya, bayangin. Kira-kira sedih nggak kita melihat satu kawan kita berhasil, kita nggak berhasil. Ya, sama seperti di dunia ini deh. Ada yang satu kita ogah-ogahan belajarnya, malahan bikin makalah aja terlambat, didongkrak lagi. Nah, kan aneh. Ya, nggak ada target lah. Aneh kan. Nggak sadar gitu. Berapa biayanya yang hilang. Apalagi biaya semesteran sekarang, satu semester sampai berapa wis? 20 juta ya wis. 20 juta. Nah, 20 juta sia-sia itu. Cari 20 juta itu dari BPJS operasi mastektomi aja 20 orang itu. Atau 25 orang itu. Bayangin, badan ngadepin orang 25 orang operasi mastektomi 3 jam terus tuh. Nah, kan aneh. Ya, kita tinggalin begitu. Kita ini aduh ilahi. Terus ya, ini orang yang berhasil, dipoya-poyain. Ya, ada yang beli mobil mewah, ada yang beli kapal persial, kapal yacht, ada yang beli kapal pesawat terbang. Ya, ada yang beli rumah mewah. Badannya sebesar rumah itu, selebar rumah itu. Saya tempatin. Ya enggak, cuma satu tempat tidur. Itu pun banyak yang lega dari satu tempat tidur. Ya, begitu juga ininya pakaiannya, makanannya cuma satu piring. Sekarang buat apa itu? Ya, sesungguhnya kami menjadikan apa yang dimulai sebagai perhiasan baginya. Untuk kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Ya. Nah, kalau orang yang beriman itu akan sesuai dengan 28 ayat 77. Ya, mencari pahala dari dunia ini menjadi pahala akhirat. Ya. Kenapa? Lebih nikmat dari ini semua. Ini sekarang misalnya kita bisa nikmatin. Dikasih penyakit stroke aja. Udah, nggak bisa dinikmatin. Dikasih penyakit cancer. Nggak bisa dinikmatin. Dikasih trauma. Ya, lumpuh. Nggak bisa dinikmatin. Jadi apa? Serba terbatas. Di akhirat, insya Allah, semuanya lebih dari yang didapat di dunia. Sekarang mana yang kita harus perjuangkan? Ya, terus. Ya, bahkan kita mencari dengan cara menyogok. Ya, menipu orang. Ya, jadi udah jelas nih ayatnya. Janganlah kamu mencari harta, makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dengan menyogok para hakim. Nah, sekarang kejadiannya apa? Udah korupsi, disogok hakimnya. Supaya dibatalin korupsinya. Gila nggak tuh? Ya, takut sendiri dia. Betul nggak ini kalimat Al-Qur'annya? Yang dibilang di surat 20 ayat 124. Apabila kamu melupakan Al-Quran, akan jadikan kamu kehidupannya sempit. Ya. Surat 7 ayat 182. Mati dengan cara perlahan-lahan, dengan cara yang tidak diketahui. Baca di surat 20 ayat 124. Surat Toha ayat 124, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Udah buta nanti dihadirkan wes jalannya, wajahnya di bawah, bukan kaki. Seret. Jadi semua terbalik semua. Ya, ini nggak sadar. Disogok lagi.
Untuk jalan terbalik di neraka disogok. Untuk nanti buta di neraka disogok. Untuk jadi tuli di neraka disogok. Untuk menuju kegelapan nanti di neraka disogok. Bukan dihindari, malah disogok. Karena aneh. Ya, malulah kita. Sama putri hari ini 17 tahun, datang begitu cara ini. Gampang, secara mudah, bulan 7 triliun, terkenal, ya, gara-gara mensiasati semua keterbatasannya dengan kalimat Allah. Ya, kita mensiasati panca indera ini apa? Mensiasatinya apa? Melanggar perintah Allah. Padahal yang dilanggar itu sekaya apapun akan ditinggalkan. Terus, ya, makanannya juga udah disogok segala macam, dapat ini, udah menjalimi manusia segala macam. Makanannya juga terbatas cuma 1 piring, nggak boleh berlebih. Begitu berlebih, ya udah jadi penyakit. Ini harus dibela-bela nanti dulu. Ya, aku tidak, dari Imam Syafi'i rahmatullah taala berkata, aku tidak pernah kekenyangan sejak 16 tahun kecuali sekali. Maka ketika itu aku masukkan tanganku ke mulutku hingga aku memuntahkan. Karena kekenyangan itu memberatkan badan, mengeraskan hati, menghilangkan kecerdasan, mendorong ingin banyak tidur, dan melemahkan pelakunya dari ibadah. Itu jelas. Ini yang kita ingin. Ya, kita nggak sadar semua hidup. Padahal ada kenikmatan yang lebih dari ini. Sepuas-puasnya kita bisa berlebih makan nanti di akhirat. Segala apa yang diinginkan hati datang semua. Daging terenak apapun di dunia ini datang semua. Buah-buahan apapun yang terenak pun, begitu inginkan hati, pengen aja, datang semua. Kenapa itu nggak kita perjuangkan? Kenapa? Ya, terus. Padahal kehidupan dunia hanya sesaat. Kalau itu kita hitung itu, ya, kita di dunia dibangunin, ya, nanti di akhirat dibilang, waduh, kayaknya saya nggak pernah tinggal di dunia, atau baru kenalan aja. Dan itu dijelaskan di Al-Quran surat 10 ayat 45. Kenapa seperti itu? Karena 1 hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di dunia. Rasulullah itu 63 tahun berarti 1,5 jam. Nah, umur yang kita nih 40 tahun mati, ya, udah kaya mati umur 40 tahun, paling 1 jam. 1 jam apa sih artinya? Dibandingkan nanti kehidupan di akhirat. Apakah itu yang kita pilih? Kehidupan sementara kehidupan di akhirat yang luar biasa. Apalagi yang bercita-cita. Wah, yang jelas kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, pokoknya bakal masuk surga, tapi dititipin dulu di neraka. Gila, Pak. Ada ulama bilang seperti itu. Nggak bisa. Ya, harus berjuang. Insya Allah langsung jalan tol. Ya, ini yang harus kita inikan. Kenapa? Jangan main-main mensiasati kalimat Allah. Ya, hitungannya udah beda. Masihkah harus diperjuangkan hidup sesaat tersebut untuk mengganti hidup akhirat yang masih panjang? Ya. Jadi udah jelas. Hitungannya beda antara dunia dan akhirat. Jadi apa? Yang kita harus perjuangkan harus akhirat mutlak. Nggak ada basa-basi. Ya, makanya Allah bilang surat 28 ayat 77. Carilah pahala akhiratmu dengan apa yang aku telah berikan kepadamu. Jangan lupakan duniamu, berbuat baik pada orang seperti aku berbuat baik padamu. Jangan berbuat kerusakan. Dan dijelaskan lagi di surat 59 ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha ma'as-sabirin. Ya. Nah, jadi apa innallaha apa? Aduh, saya lupa ujungnya. Innallaha khabirun bima ta'mal. Nah, jadi udah jelas.
Wahai orang beriman, persiapkanlah dirimu untuk hari esok. Ya, hari esok itu hari apa? Yang perjalanan panjang semua. Ya, kita nggak tahu. Hanya dengan Al-Quran kita bisa tahu. Textbook manapun nggak ada yang tahu. Textbook manapun nggak bisa melihat dunia di alam lain di bawah tanah. Kecuali Al-Quran. Ini yang harus kita pelajari. Dunia masa depan kita. Ya, ini yang harus kita bela mati-matian. Terus, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya dunia semakin menjauh, sementara akhirat semakin mendekat. Masing-masing memiliki pengikut. Jadilah kalian pengikut akhirat. Janganlah menjadi pengikut dunia. Hari ini adalah waktu beramal, bukan hisab. Dan kelak adalah hari hisab. Dan tidak ada kesempatan untuk beramal. Mengapa engkau takut mati? Sayyidina Ali menjawab, karena engkau memakmurkan duniamu dan menghancurkan akhiratmu. Bagaimana mungkin kau tidak takut berpindah dari kemakmuran menuju kehancuran? Dan udah jelaskan di Al-Quran. Apabila kami timpakan siksaan nanti, entah itu berupa kematian, wajaat sakratul mauta bilhaqi, jalika ma kuntum minhu tahid. Wahai sekiranya kematian yang telah kamu berusaha untuk menghindarkan. Ya laitaha kanati sadiq. Wa ma adraka ma hali. Wahai kiranya kematian yang memudahi segala sesuatu. Hartaku tidak dapat membantu. Ya, itu sudah gitu. Kedudukanku tidak bisa menolongku. Bacain surat 69 ayat 27 sampai 29. Surat Al-Haqqah ayat 27. Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku. Nah, ini yang diperbutkan nanti dulu. Ya, hilang semua. Ya, terus perhiasan sesaat yang memukau dan menggoda. Jangan kita tergoda. Ya, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan. Berupa segalanya yang diperoleh, entah itu perempuan-perempuan cantik, anak-anak yang gantung-gantung yang cantik-cantik, entah berdaya yang bertumpuk segala macam, sawah ladang. Itu kesenangan hidup di dunia. Sisi Allah lah tempat kembali yang paling baik yang kamu harus perjuangkan. Ya. Nah, udah jelaskan lagi, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Ini yang kita harus perjuangkan nanti dulu. Yang cuman katanya 1 atau 2 jam kita nikmatin di surat 22 ayat 47 tadi. Surat 10 ayat 45, hidup cuma sesaat. Ini harus kita perjuangkan. Nanti dulu. Ya, mulailah kita berpikir filosofi akhirat, filosofi Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya, sehingga insya Allah kita akan selamat. Terus dari Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, sesungguhnya dunia itu manis lagi hijau. Sesungguhnya Allah menjadikan kamu sebagai khalifah dunia ini. Lalu dia akan melihat bagaimana kamu berbuat. Maka jagalah dirimu dari keburukan dunia. Jagalah dirimu dari keburukan wanita. Karena sesungguhnya penyimpangan pertama Bani Israel terjadi berkaitan dengan wanita. Ya, sudah dijelaskan. Surat 59 ayat 18, carilah pahala akhirat. Udah jelaskan lagi, wahai orang beriman, pelihara dirimu, keluargamu dari api neraka. Yang bakarnya adalah manusia dan batu. Apalagi ditambah seluruh yang ada di dunia ini yang kamu rencanakan bukan berdasarkan kalimat Allah. Jadi bahan bakar api neraka semua. Nggak takut kita. Dan itu dijelaskan surat 21 ayat 98, baca Inggris. Surat Al-Anbiya ayat 28. Ayat 98.
seandainya berhala-hala itu. Sungguh kamu orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Yang disembah apa? Jabatan sampai disogok-sogok. Bahan bakar api neraka. Yang disembah harta, ya, yang bisa seorang menyelamatkan dia jadi bahan bakar api neraka. Surat 9 ayat 35 jadi setrika. Surat 3 ayat 180 jadi kalung neraka. Ilmu pengetahuan yang dipakai untuk bukan karena jalan Allah, bahan bakar api neraka. Al-Baqarah 175. Semuanya yang tidak ditujukan Allah, bahan bakar api neraka. Pertanyaannya, itu yang kita harus perjuangkan. Dari dunia yang nikmat sesaat kita perjuangkan untuk kita nanti dengan siksaan yang luar biasa nanti dulu. Ya, terus. Dari Sa'ad bin Sa'ad dia berkata Rasulullah SAW bersabda, seandainya dunia di sisi Allah sebanding dengan satu sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan minum seteguk air kepada orang kafir. Artinya apa? Dunia ini kalau disiasati dengan Al-Quran, sesuatu yang luar biasa, surga yang luar biasa, seluruh rahmat yang luar biasa, seluruh resonansi di situ bersatu menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Siasatilah hanya dengan Al-Quran. Sehingga apabila kita dapat surga di dunia, dengan surga, dengan kalimatnya Allah, Al-Quran, dan Rasulnya, insya Allah surganya dunia, surganya akhirat menanti. Tapi kalau kita gagal, neraka menanti kita. Dari Anas bin Malik berkata Rasulullah SAW, barang siapa akhirat menjadi tujuannya atau niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Dan dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai. Dan dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa dunia menjadi tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu. Dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Jadi hanya sekedar yang ditakdirkan. Nah sekarang dari yang ditakdirkan ini bisa nggak di sekolah ke dunia? Menjadi akhirat. Makanya Allah bilang di surat 8 ayat 53, surat 13 ayat 11. Aku tidak merubah nikmat aku berikan kepadamu kecuali dirimu sendiri. Kalau orang kafir bilang, surat 6 ayat 148. Kenapa Allah nggak mencegah? Coba bacain, Luis. Surat Al-An'am ayat 148. Orang-orang musyrik akan berkata, jika Allah menghendaki, tentu kami tidak akan mempersekutukannya. Begitu pula nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah menjelaskan para rasul sampai mereka merasakan azab kami. Katakanlah Muhammad, apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami? Yang kamu ikuti hanya persangkaan belaka, dan kamu hanya mengira. Tapi selalu begitu. Filosof. Bukan cepat. Suaranya hilang, Dok. Dokter Kurnia. Suaranya putus-putus. Ya, aduh. Ya, sehingga kalau terjadi Masih putus-putus, Dok. sehingga apabila terjadi hukum bandul, ya, kedengaran kan? Jelas, Dok. Jelas sekarang. Kedengaran. Jelas. Sehingga terjadi hukum bandul. Nah, ini yang kita harus usahakan. Hukum bandul di dunia. Sehingga kita selamat. Dan itu dijelaskan di surat Ali Imran ayat 135. Bacain, Wis. Cepat sadar. Gitu. Wis, bacain, Wis.
Ya dok. Surat Al-Imran ayat 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Ya, surat 7 ayat 201, sama teori bandul. Bacain, Wis. Surat Al-Araf ayat Arab. 201. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat, berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Ya. Kumbandul itu. Cepat sadar. Ya. Ini harapan kita. Untuk sadar seperti itu ya kita harus melatih. Oh, gue lagi dicoba nih. Seperti latihan apa? Nabi Sulaiman tuh. Waktu istana singgasana Ratu Balkis sampai ke istananya Nabi Sulaiman. Wah, saya lagi diuji nih sama Allah nih. Gue bersyukur nggak nih? Sadar. Ya, terus. Dari Ali bin Thalib, ya. Nah, ini sama main tadi, ya. Allah berfirman, aku sediakan bagi hamba-Aku yang soleh, yaitu surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Ya, bacalah firman Allah Ta'ala, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang nanti yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Surat 32 ayat 17. Dan dari hadis Bukhari dan Muslim. Ya, jadi yang tadi di atasnya itu dari hadis, padahal di Al-Quran udah ada nih. Surat 32 ayat 17. Ya. Apalagi ditambah yang lain nih. Jadi makin jelas lagi. Ya, yang bidadari ini. Ya, surat 56 ya, ayat 22 23. 56 ayat 35 36. Yang diciptakan saat itu terjadinya itu bidadari itu. Yang bila disetubuhin jadi perawan lagi, disetubuhin jadi perawan lagi. Ya, Al-Quran yang bilang. Terus perbedaannya adalah kehidupan dunia fana, sedangkan akhirat kekal. Kehidupan dunia tidak sempurna, sedangkan akhirat adalah paripurna. Kenikmatan dunia tidak selalu bisa dinikmati, akhirat selalu bisa dinikmati. Kenikmatan di dunia ini diraih dengan susah payah, akhirat tidak demikian. Hasilnya kita bisa rasakan. Kenikmatan dunia memiliki efek samping, sedangkan kenikmatan akhirat tidak. Kita makan berlebihan jadi penyakit. Kita mau bersetubuh atau berzina jadi penyakit. Ya, kita pakai barang mewah disebut orang gila. Jadi diinin orang, dirampok orang. Kenikmatan dunia sangat membosankan, sedangkan akhirat tidak. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, di surga itu terdapat 100 tingkatan. Allah menyediakannya untuk para mujahid di jalan Allah, jarak antara keduanya seperti antara langit dan bumi. Karena itu jika kalian meminta kepada Allah, mintalah Firaus. Karena sungguh dia adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Di atasnya ada arsy Sang Maha Pengasih. Dan darinya sungai-sungai surga. Ya, sesungguhnya orang yang penghuni surga sungguh akan memeluk bidadari selama 70 tahun. Ia tidak bosan dengan bidadari tersebut. Dan sang bidadari juga tidak bosan dengannya. Setiap kali ia mensetubuhinya, ia mendapati sang bidadari kembali perawan. Setiap kembali ia kepada sang bidadari, syahwatnya akan kembali. Maka ia pun menyetubuhi bidadari tersebut dengan kekuatan 70 laki. Tidak ada mani yang keluar dari keduanya. Ia menyetubuhi lagi tanpa keluar mani dari wanitanya. Sang bidadari juga tidak. Ya, sangat luar biasa di dunia ini. Ya, jadi ini yang kita harus peroleh. Jangan kita beli apa? Dunia, akhirat dengan dunia. Udah dijelaskan di Al-Quran tuh. Ulaika alladzina istarau dolalata bil huda famarobiya tijaratu mamakanu mutadin. Surat Al-Baqarah ayat 16, baca ini. Surat Al-Baqarah 86.
Sama. Ayat berapa? 16. Hmm. Ulaikal lazina. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Ya. Memulai dunia akhirat dengan dunia, surat Al-Baqarah 86 baca ini. Apalagi melalui dunianya dengan nyogok. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong. Jadi apa kesimpulannya? Nggak ditolong ya? Nggak diringanin azabnya ya? 100% kan? Al-Quran. Di dunia nggak ada artinya dok ya, kalau dari sini dok. Nah, hati-hati. Terus, mereka menganggap tidak ada siksaan di neraka. Ya, Yahudi dan Nasrani berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Bikin statementnya gini lagi. Ini ada nih buktinya. Ya, yang lainnya nggak dibaca nih. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Jadi dipotong di sekedar di depan aja. Ya, ini buktinya nih. Yahudi dan Nasrani yang masuk surga. Yang lainnya nggak dibaca. Orang Islam percaya aja nih ditunjukin ininya. Ya, enggak. Ya, katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja Yahudi atau Nasrani, bukan untuk orang lain. Mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Ya. Dan dibilang lagi api neraka nggak mungkin menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Dia nggak sadar beberapa hari saja itu sama dengan berapa? 432 ayat 5. Satu hari aja 1000 tahun. Mau. Mereka terpedaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. Siapa yang merubah-rubah ini? Ya itulah biasa. Orang pintar dunia, Yahudi, ngaku pintar padahal bodoh. Ya, terus. Pandangan ini harus diingatkan dengan Al-Quran karena Al-Quran yang bisa melihatkan seluruh perjalanan kita berhasil atau tidak. Al-Quran akan merubah misteri yang tidak terlihat menjadi jelas dan sempurna. Karena pikiran dunia apa? Dijelaskan 30 ayat itu. Mereka mengetahui yang lahir yang tampak. Makna dari yang tampak aja itu nggak jelas. Ditaruh kehidupan dunia aja dia untuk apa nggak jelas. Sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalu. Nah, ya semuanya gaib kecuali apa? Kita melalui Al-Quran membuka misteri yang gaib. Dan udah dijelaskan di Al-Quran. Ya, dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak mau perlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu, kecuali pada Rasul yang diridhoinya. Rasul ini diridhoinya. Al-Quran jadi petunjuk untuk umatnya. Berarti apa? Kita bisa melihat yang gaib nggak? Bisa. Dengan apa? Al-Quran. Tapi dibikin Allah dalam bentuk perumpamaan. Nah, ini yang kita harus olah sekali lagi. Terus, sama, sudah 27656 sama. Yang gaib semua. Semakin dipilih dunia, semakin hamil. Rasulullah SAW bersabda, seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia menginginkan 2 lembah lain. Dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya merasa puas selain tanah, yaitu pada saat waza'at sakratul mauta bil haqi zalika ma kunta minhu tahid. Surat 50 ayat 17. Bacain wis. Surat 50 ayat 19 bacain wis. Surat Qaf ya dok. Ayat 19. Ayat 19. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Nggak bisa. Ya. Dari Rasulullah SAW bersabda, tidak ada 2 ekor segala yang lapar dilepas di tengah sekawanan kambing lebih merusak daripada merusaknya seseorang terhadap agamanya. Karena ambisinya untuk mendapat harta dan kedudukan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tujuan hidup dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusan, menjadikan kepakiran di kedua pelupuk matanya, dan semakin
Dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang niat tujuannya hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Ya, jadi hati-hati kita milih dunia, rakus kita. Ya, udah apa, korupsi 340 triliun. Tenang aja, masih mau nambah korupsi. Gila. Bagi-bagi bancakan aja. Ya, makan cuma satu piring. Ya, terus lebih baik dari dunia dan semuanya. Ya, udah dijelaskan. Maukah aku pertunjukkan? Aku tunjukkan kamu jual beli untuk akhirat. Yang melebihi dari semuanya itu, yaitu jual belinya dengan Allah. Seluruh yang dia hadirkan sebagai amanat ini dijual beli kepada Allah. Ya, supaya kita selamat. Terus. Itu jual beli sama Allah. Terus. Baru tersadar kalau kita udah masuk kuburan. Udah masuk kuburan ya nggak bisa lagi. Malah kata Allah apa? Udah dilupain. Seperti kamu melupakan Al-Quran kamu. Jangan minta-minta lagi sama Allah. Ingatlah pada hari ketika orang yang kafir dihadapkan pada neraka. Mereka akan ditanya, bukankah ajab ini benar? Mereka menjawab, ya benar, demi Tuhan kami. Allah berfirman, akan rasakan ajab ini sebabkan dahulu kamu mengingkari. Pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia. Tetapi tidak guna lagi baginya kesadaran itu. Begitu juga minta balik lagi ke dunia. Ya, tidakkah mereka hanya menanti bukti kebenaran? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang sebelum itu mengabaikan, berkata, sungguh Rasul Tuhan minta datang membawa kebenaran. Tolong balikan lagi aku ke dunia, ya Allah. Udah nggak bisa. Ya, terus. Saat itu diabaikan semua, ya, karena kita mengabaikan di akhirat, saat itu diabaikan. Rasakanlah ajabmu, rasakanlah olehmu ajab ini, disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu. Sesungguhnya kami pun melalaikan kamu, dan rasakanlah ajab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan. Ya. Tidaklah suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami mendasakannya sebelum hari kiamat. Kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat berat. Yang semuanya telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz sebagai dalil untuk menghancurkan manusia. Di dunia aja seperti itu. Dan telah diabaikan surah 20 ayat 126. Ya, diabaikan. Ya, jadi udah jelas. Terus, surah 751 sama seperti itu. Terus, persiapkanlah tempat terindah untuk akhiratmu. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Penghuni surga pada hari itu paling enak tempat tinggalnya, paling indah tempat istirahat. Di mana di situ ada sungai-sungai surga yang tidak payah. Sungai-sungai surga yang berupa rasa susu, seperti susu. Ya, atau seperti khamar, atau seperti apa, anggur segala macam, atau seperti madu. Ya, kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Pada mereka disediakan piring-piring dan gelas-gelas dari emas. Di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala sedap dipandang mata. Kamu kekal di dalam. Nah, ini harus kita perjuangkan. Terus, ya, Rasulullah SAW bersabda pada para sahabatnya, mengapa kalian tidak bersiap-siap untuk masuk surga? Pada kenikmatan surga itu tidak terbayangkan. Demi pemilik Ka'bah, surga itu adalah cahaya yang menyala-nyala dan berbau harum, memiliki istana yang kokoh, sungai yang luas, buah-buahan yang banyak lagi harum,
pasangan suami istri yang gagah dan cantik, serta pakaian yang bagus lagi indah, di tempat yang kekal dan indah, di tingkat-tingkat yang tinggi lagi terpuji. Ya. Dan bidadarinya penghuni surga baunya harum semerbak. Bisa diibaratkan seorang bidadari surga bila diturunkan ke bumi, harum tubuhnya akan memenuhi seluruh langit dan bumi. Rasulullah SAW bersabda, sekiranya salah seorang bidadari surga datang ke dunia, pasti akan menyinari langit dan bumi, dan memenuhi antara langit dan bumi dengan aroma yang harum semerbak. Sungguh tutup kepala salah satu seorang wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisi. Terus, ya, bidadari surga yang cantik, ya, bidadari yang cantik jelita bermata jeli laksana mutiara, yang tersimpan baik, ya, yang diciptakan secara langsung dan selalu perawan terus. Ya. Bidadari yang kulitnya putih, matanya jeli dan lebar, rambutnya berkilau seperti sayap burung nasa. Begitu indahnya tawaran-tawaran Allah. Oleh karena itu, rebutlah kenikmatan-kenikmatan surga. Ya. Bidadari surga itu mencakup sifat para wanita dunia yang masuk surga, wahai saya. Bagaimana untuk istri kita yang nanti di surga lebih cantik daripada bidadari surga? Makanya didiklah istri-istri kita untuk sama-sama menjadi teman kita, insya Allah di surga. Terus, ya, wanita soleh buatlah bidadari surga cemburu padamu. Rasulullah SAW bersabda, ya, dunia adalah perhiasan, sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solihan. Karena apa? Lebih dari penampilannya nanti sebagai dari bidadari surga. Makanya kita jadikan istri kita sebagai teman nanti untuk sama-sama di surga. Ya, istri kita yang selalu perawan terus. Ya. Terus, makanan di surga. Surat 56 ayat 20-21. Di sana disediakan pula makanan buah-buahan yang beragam, sehingga mereka mendapatkan buah apapun yang mereka pilih, daging burung apapun yang mereka ingin, segala jenis buah-buahan apapun, segala jenis pohon dengan daunnya yang nikmat, pohon bidara, pohon pisang bersusun-susun, minumannya segala macam jenis minuman ternikmat di dunia. Minuman madu, minuman rasa susu, minuman rasa hamar, atau campuran dari semua itu semua ada. Ini yang kita harus menjadikan target jual beli kita dengan Allah. Ya, terus. Persiapkan semaksimal mungkin menuju ke sana. Semampu kita. Tambah terus surat 5 ayat 35. Ya. Terus, patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang suatu hari yang tidak dapat ditolak, yaitu kematian. Ya, sehingga nggak ada berlindung apapun. Dunia kedokteran nggak mampu melindungi kita untuk memperpanjang umur sedetik pun. Alat canggih apapun tidak mampu. Kita hanya berusaha. Ya, terus. Waspada yang baik bagimu belum tentu baik bagi Allah. Atau sebaliknya. Hati-hati dengan hukum Allah. Kita dicoba nih dengan segala musibah. Tapi musibah itu alirkanlah untuk menuju surga. Kita dikasih kesenangan. Ya, berupa apapun. Entah itu berupa ilmu pengetahuan. Berupa anak yang banyak. Berupa kekayaan. Alirkanlah untuk menuju surganya Allah. Itu yang penting. Ya. Karena apa? Petunjuknya cuma dengan Al-Quran. Kenapa? Allah udah bilang nih, wahai orang beriman, penuhilah surah Allah. Apabila dia menyuruhmu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Terus, ya, beribadah untuk menggapai surga Darussalam. Dan dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Wallahu yad'u ila daris salam. Bawalah keluargamu bisa berkumpul kembali nanti di akhirat. Istrimu cantik, cantik-cantiknya, lebih dari bidadari surga. Ya, terus
Apapun programnya semua itu yang dikasih Allah adalah ujian. Ya, dikasih baik dan buruk, ujian untuk masuk surga. Ya, semuanya. Ya, sungguh dari setetes mani yang bercampur, kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Dari mendengar dan melihat itu, latilah panca indera itu semuanya menuju jalan Allah. Insya Allah kita akan selamat. Terus. Ya. Jangan sampai kita seperti orang-orang kafir. Ya. Karena gagal, akhirnya dia bilang, wah coba dulu saya dijadikan tanah aja, nggak usah dihadirkan ke dunia. Ini penyesalan yang udah terlambat. Begitu juga surah 4 ayat 41, 42. Terus, manakah yang harus diperjuangkan? Pastilah perjalanan menuju kemenangan abadi, yaitu surga. Sedihkah bila dipakai untuk surga, dunia akan bertambah dan akhirat akan datang. Nggak usah takut, nggak usah sedih. Malah kita di dunia ini akan bertambah semua. Carilah pahala akhiratmu dengan apa yang aku berikan padamu. Persiapkan dirimu sebaik-baiknya untuk hari esok atau hari akhir. Ya, patuhilah suruhan Tuhanmu, surah 42 ayat 47. Karena hari itu akan datang. Kita nggak tahu kapan. Terus, ya, makanya jangan yakin dulu kita. Apa yang kita dikasih Allah di dunia ini, ya, adalah malahan kalau nggak hati-hati menjerumuskan kita masuk ke neraka. Supaya selamat dari yang dititipkan amanatnya sama Allah di dunia ini, ya jalankan menurut Al-Quran. Belumkah tiba waktunya bagi orang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mengakui kebenaran yang telah diwahyukan pada mereka? Ya, sungguh nanti kematian itu akan datang, surah 20 ayat 15-16. Tapi aku menyembunyikan kematian itu kapan waktu supaya kamu bertarung, berusaha. Ya, jangan dibuang-buang waktu itu, telah semakin dekat pada manusia perhitungan amal mereka. Sedangkan mereka masih tidak sadar, masih terus membuang-buang waktunya. Terus apa yang ditulis oleh Allah itu pasti akan terjadi. Likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Ya, itu udah ada semua. Ya, di surat 6 ayat 67. Likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Ya, terus semuanya. Jadi kita tinggal lihat, makanya di situ ya kalau udah dibilang bahwa apa yang dikatakan Al-Quran itu akan terbukti, kita evaluasi. Yang udah dihadirkan misalnya umur, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, kita evaluasi, kita lihat. Ya, kekayaan akan akan mencelakakan kita di dunia dan di akhirat. Kita lihat, betul nggak? Kalau nggak pernah gitu, kita nggak sadar. Ya, terus. Perjuangkanlah terus ke sana dan istiqomah. Begitu indahnya masa depan surga. Tidakkah manusia berusaha dan berjuang menuju ke sana? Masihkah ragu untuk berjuang ke sana? Masihkah menunda waktu untuk menuju ke sana? Masihkah tidak untuk istiqomah mempertahankannya? Masihkah tidak mau memperjuangkan walaupun gelombang cobaan akan menerpanya? Masihkah ada anggapan bahwa cobaan dari Allah itu tidak adil? Masihkah menomorsekiankan kalimat Allah daripada manusia? Padahal sudah jelas apa yang baik bagimu, belum tentu baik bagi Allah. Atau sebaliknya, padahal sudah jelas akalmu hanyalah dugaan dan penuh kebohongan. Padahal kebenaran mutlak itu tidak layak mengikuti dugaan manusia. Kalau sudah tahu semua itu, kapankah memulai menjalankan kalimat Allah secara mutlak? Ingatlah janjimu di waktu sholat. Ingatlah janji Allah kepadamu akan membelinya dengan surga dengan segala kenikmatannya. Wahai jiwa yang ragu, mantapkanlah untuk menuju surga. Terus, ya, sadarlah bahwa tidaklah sama antara dunia dan akhirat. Manusia yang berfilosofi dunia akan terhinalah di akhirat. Akan rugilah di akhirat dengan penyesalan tidak terhingga. Mau balik untuk memperbaiki diri, akan kelayannya selama di dunia tidak bisa lagi. Mau minta tolong dengan siapapun di dunia yang menjadi teman seidenya, tidak bisa sama sekali. Mau minta tolong sama setan yang jadi panutannya selama di dunia, tidak bisa.
mau mengandalkan jabatan, kekuasaan, harta anak yang berlimpah selama di dunia, tidak akan bisa sama sekali. Oleh karena itu sadarlah akan tujuan dihadirkannya kamu ke dunia hanya sebagai amanah, sebagai ibadah, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan semuanya alam diminta akan minta pertanggungjawabannya. Ya, takutlah wahai panca indera bahwa engkau akan bersaksi untuk memasukkan manusia ke neraka. Padan saksimu itu akan menghadapi siksaan yang tidak terhingga dan luar biasa. Wahai panca indera, takutlah kamu. Tegurlah selama di dunia ini bila yang empunya panca indera tersebut berbuat tidak sesuai dengan filosofi Al-Quran. Wahai panca indera, lebih baik melawan berupa sakit di dunia untuk terbebas daripada rasa sakit yang tidak terhingga di akhirat. Dari yang telah sadar untuk menuju filosofi Al-Quran. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, Wis. Ya, Dok. Di kolom chat ada pertanyaan, Dok. Itu yang wanita cemburu, kok yang disebutin wanitanya aja, nggak ada laki-lakinya. Itu ada di surat 56 ayat 17. Surat 76 ayat 19, bacain, Wis. Di dunia aja wanitanya udah pada iri ya. Coba iri untuk sama-sama ke akhirat gitu ya, sama suami. Mencari juga ini. Surat 56 ayat 17. Ya. Surat Al-Waqiah ayat 17, mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Nah, wanita dikelilingi itu. Terus surat 76 ayat 19. Keliling anak muda kita. Biarin. Anak muda yang tetap muda, tetap perjaka. Enggak juga. Al-Insan ayat 19, dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. Nah, sama-sama juga mutiara. Jadi sama-sama. Jadi nggak setakut mau di hati. Iya dong. Ya, Bu Yusra nggak Ya, setakut, terima kasih. tenang aja. Mudah-mudahan kumpul bersama keluarga di surga ya dok. Ini Bidadari. ya, keluarga lah. Bidadari sama bidakara. Bidakara. Ngiri juga tadinya dok. Tadinya ngiri dok. Masa bidadari aja. Bidadara. Jadi kita dapat bidadari ya dok. Iyalah. Ya, Bu Terima kasih. Maimuna ya. makasih. Bu Ya. Maimuna pilih suami dulu atau bidadara? Suami dok. Iya suami lah dok, kasihan. Dok. Suami dulu dok. Iya. Suami dulu tuh ditambah bidadara ya? Iyalah. Dulu. Iya. Bidadara mengawal. Ini tadi ngomongnya bidadari terus. Ntar di sorga. Kalau di tafsir wabah, Dok, justru lebih bagus istri di dunia, baru nanti bidadari itu. Di akhirat. Istri di dunia aja lebih cantik daripada bidadari. Karena Kalah Nah, dong dibaca. bidadarinya. wah, makanya kan tadi ada ini bikin malu bidadari itu, sehingga bidadari itu kita nggak pilih, malah istri kita yang kita pilih. Iya. Nah itu ya. Tadi Ada yang ngiri mau juga bertanya? dok. Hah? Tadi ngiri. Ngiri. Bidadari melulu. Kalau kadang nanya, saya nanya langsung, Dok. Bu Yusra umurnya udah tua gitu masih iri juga ada bidadara ya. Iya dok. Iya dok. Dok ini saya lagi jauh nih, lagi di Kashmir. Ikut juga Oh, acara ini. Oh ya, di Kashmir. Wah, Iya. Saya Banyak pernah ke bidadari situ. Kashmir. Saya pernah ke Kashmir. Cantik-cantik Dulu, kan bidadarinya. Oh iya, waktu itu saya mau bawa anak Kashmir, tapi untuk bawa ke Indonesia susah. Iya. Mau Hmm. jadi mantu. Saya dulu Mau operasi dibawa sampai jadi mantu. waktu korban gempa di sana sama Yosef Rijal 170 orang.
korban gempa di Kashmir. Oh iya, iya. Saya tinggal di camp itu Mujahid Kashmir. Oh iya. Iya, Dok. Ya, ada yang mau bertanya, yuk. Pak Naryo mau bertanya. Ya dok, langsung aja dok, makasih. Hah? Kita kan sudah diingatkan, sadar berbagai ayat tadi dokter sampaikan. Ini faktor utama, masih terperdaya dengan dunia. Kita udah di surat Al-Alaq, dunia itu hanya sementara, hanya titik kecil lah. Berapa, tapi kok begitu kuat godaan-godaan. Udah dikasih tahu, setan itu musuh nyata. Tapi kita masih bersahabat, bergaul. Nah, kuncinya kalau di surat An-Nisa yang dokter sampaikan kan, hasuna ulaika ropiko, Nah, teman-teman baik, saya solihin. sepakat. Nah, itu bagaimana nih dok? Mental apa atau persiapan apa sebetulnya untuk membentengi? Apalagi ada akhir zaman makin jelek atau penuh fitnah, begitu. Cinta dunia lebih utama, kadang-kadang takut mati. Udah tua pun gitu, seperti saya, misalnya organ-organ makin lemah, tapi cinta dunia, takut mati makin kuat. Itu kira-kira gimana dok? Solusi untuk amalan masih? Kan udah ada jawabannya. Paha mau pujuroha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, jadi kita harus berusaha membersihkan hidup kita itu dengan kalimat Al-Qur'an. Beruntung orang yang selalu mensucikan hatinya, sungguh rugi orang yang mengotori hatinya. Ya, jadi makanya dibilang lagi tadi di surat 57 ayat 16, belumkah kamu tiba waktunya secara khusyuk untuk menjalankan kalimat Allah? Ya. Nah, jadi kita menjalankan harus sesuai dengan kalimat Allah secara khusyuk, secara ini dengan dilatih terus setiap saat dengan kalimat Allah. Ya. Dan menjalankan syiar-syiar Allah udah dijelaskan tuh di surat 22 ayat 32. Terus bacain wis. Surat 22 ya dok. Ya, 32. Ayat 32. Orang yang menjalankan syiar-syiar Allah itu bukti ketakwaan kita. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Ya. Jadi itu kita harus tambah terus nih. Sekarang kita hanya di bibir aja nggak? Kita hanya di bibir aja nggak? Syiar-syiar Allah ini Al-Quran dijalankan. Kita koreksi dong. Kalau di bibir lagi tingkatin dalam bentuk aplikasinya. Ya, karena kalau kita udah menjalankan syiar-syiar Allah, aplikasinya Allah ngasih petunjuk. Walajinah tadal jadahu mudawa tahum takwahum. Surah 47 ayat 17. Bacain. Surat Muhammad ayat 17. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka. Nah, kalau kita udah ditambah ketakwaan, dikasih petunjuk sama Allah, ya akibatnya apa? Kita dikasih Furqan. Ya, surat An-Anfal ayat 29. Bacain guys. 829. Surat Al-Anfal ayat 29. 29. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan Furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Ya, jadi kalau udah tahu kita memperbaiki diri terus, nanti akhirnya berlaku hukum banduli tadi. Surat Al-Imran 135, surat 7, 201. Jadi kita sadar terus. Nah itu perlu latihan, sama aja seperti Pele latihan bola. Putri Aryani latihan menyanyi dengan suara yang indah gitu, begitu terjun ke lapangan, udah refleks. Saya dulu dilatih sama propolis tuh, dari anamnesa, 80% diagnosis cancer udah bisa terdiagnosa. Sekarang pakai apa, Prof? Pakai MRI ya, Prof ya? Pakai PET scan lagi yang mahal-mahal. Udah dibilang, itu yang kreativitas yang harus kita gali dari orang-orang tua dulu, guru-guru kita dulu, yang serba terbatas, bisa hampir sama hasilnya dengan yang maju sekarang.
Iya dong. Malah kita harus ciptakan ide-ide yang kreatif, yang lebih maju lagi, tapi mudah dan murah. Itu gunanya. Sehingga apa? Akibatnya apa? Didikan propolis, murid-muridnya bisa melanglang buana di hutan dimanapun bisa. Coba pilih didikan zaman sekarang, boro-boro. Lihat aja hasilnya, bisa beda. Ya, Prof? Insya Allah. Ini harus kita kembangkan, bukan alat bantuan yang kita kembangkan. Alat bantuan yang serba terbatas, serba mahal ini buat apa? Boleh kita tahu. Ya, boleh tahu. Bahkan kalau alat bantuan yang mahal itu kita modifikasi jadi murah. Seperti gaya Cina dulu sebelum maju, dia kan modifikasi barang-barang Eropa. Jadi murah. Nah, kita ikutin ini. Itu gunanya. Ya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Di kolom Chatting. chatting. Nah, ini udah mulai serakah nih, udah nikah terus nyari lagi bidadara. Ya. Saya nggak tahu nih ininya ya. Tapi yang jelas, kalau seandainya kita selamat, kita akan berkumpul suami istri. Nanti di akhirat lagi pertanyaannya, akankah kita milih suami yang dulu atau suami yang sekarang? Ya kalau disampaikan dua-duanya ya nggak apa-apa ya, Prof ya. Nah, yang sekarang, Terserah. yang suami yang di akhirat itu adalah suami yang di dunia ini, tapi dalam bentuk lain. Itu. Kalau yang lebih dari satu, kalau lebih dari satu istrinya, suami nggak boleh. Sudah jelas suami nggak boleh. Istri boleh 4 kan. Nah, jadi udah nanti ada hukum istri IDA yang juga 4 itu, istri yang 4 itu tampangnya beda-beda nanti. Walaupun bidadari, ya, beda-beda. Mana yang lebih alim, dia akan lebih cantik. Gitu. Ternyata wanita lebih ini juga ya, Prof. Mau lebih laki-laki juga ya, Prof. Padahal Al-Quran udah jelas. Al-Quran itu udah jelas. Dokter Kurnia, maaf. Ini seandainya ini kan kalau suami udah meninggal, terus kita nikah lagi. Oh, apakah boleh. nanti di sana suami pertama yang kita dapat atau yang kedua? Ketemu. Iya, ketemu. Tapi nggak boleh dua-duanya. Oh iya. Ya, kenapa? Hukum akhirat ini juga, hukum dunia ini berlaku hukum akhirat. Ya. Iya. Ya. Enggak, Dok, yang dimaksud tuh yang saya dengar dari tafsir lain, suami yang paling taat lah yang dipilih nanti katanya seperti itu. Iya. Iya. Yang paling ini yang. Oh iya. Orang semua apa yang diinginkan bisa. Ya, cuman yang milih kalau wanita ya tetap juga berlaku satu lah. Untuk milih laki-laki ya, Prof. Ya. Kalau laki-laki mau milih 4. Ada lagi mau tanya? Dok, boleh tanya, Dok? Dokter Kurnia. Ini mengenai Putri Aryani itu, Dok, saya mendengar kemarin udah sembuh matanya oleh Ida Dayak. Apa itu benar? Kemudian dia dapat suami orang luar lagi. Kenapa nggak orang Indonesia? Kan banyak Indonesia yang baik-baik. Kan saya bilang. Terima kasih, Dok. Ya. Apa? Hoax apa? Itu bukan orang itu. Ya makanya, Dok, Prof. Ya. Makanya saya jadi tanda tanya. Bikin sensasi aja. Ya. Iya. Sekarang kan bikin sensasi itu kalau followernya banyak dapat duit. Betul, di YouTube. Betul. Ya. Tanya bapaknya. Kalau mau pasti tanya bapaknya. Kalau dia merit kan bapaknya yang menikahkan. Iya. Nggak, matanya itu kok bisa sembuh gitu. Bikin sensasi aja enggak. Iya.
Kalau menurut saya sih Kalau enggak. dokter mata. Itu bayangan-bayangan segala macam itu dia harus sudah terlatih dulu, Bu. Dia harus direkam di otak dulu. Kalau seandainya dari kecil udah nggak kerekam di otak, untuk ini apa? Untuk sembuh sekali itu sesuatu yang mustahil, kecuali di zaman Nabi Isa itu, yang dari buta sejak lahir. Iya, Ya, surat diganti. 3 ayat 49. Ya, nggak tahu nanti kemajuan dunia berikutnya nggak tahu. Ya, tapi secara hitungan dunia begitu. Perlu memori dia untuk ininya, mengolah itu. Dan perlu dan lama. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi Kira-kira puas ya, Bu Mai? puas dok, tapi selalu jadi tanda tanya. Sepertinya dia tuh hebat banget. Iya. Kemudian uangnya banyak, Hebat, betul. masa langsung berhasil banyak begitu. Hebat, betul. Dari jualan YouTube aja, Bu. Ya, dari jual mungkin Iya. aja. Kalau itu sih masih mungkin. Ya, dari YouTube aja masih mungkin. Waduh, sekarang mah gampang sekali. Lihat aja followernya 3 juta atau 5 juta. Wah, belum dia memodifikasi nyanyian orang itu dirubah sedikit jadi lebih bagus. Wah, itu duit semua ini. Iya, suaranya bagus. Nah, kita yang Lesti. rugi kita nih melatih anak kita ini dengan pendidikan sekolah yang terlalu lama. Ya. Iya, betul. Sementara dia dididik dengan pendidikan yang hasil dari internet, dari ini segala macam, dia bisa ini kan membebas waktu itu semua. Nah, sekarang kita tinggal riset aja, bikin penelitian antara latihan panca indera kita dari waktu kecil sama panca indera dengan pendidikan menurut filosofi dunia. Teliti aja. Tapi kenyataannya ya seperti itu, terlambat tahu, apalagi pendidikan dunianya pakai alat bantu. Ya, nggak berkembang. Dia punya ide-ide kreatif. Iya. Oke, ada lagi? Iya. Sedikit dok. Seperti ini pemahaman. dokter, seperti cucu saya. Kenapa, Bu? Enggak, saya ya dok, terima kasih. Terus seperti cucu saya, sekarang dia sudah lulus kan, dokter sudah kenal, sudah tahu. Kemudian saya bilang, kapan menikahnya? Saya bilang, saya kepengen buyut. Saya bilang. Terus katanya, masih lama, harus ambil spesialis dulu. Kemudian apa katanya ke daerah dulu, kemudian spesialis. Kapan selesai? Nah, itulah pikiran yang itu pikiran dunia, Bu. Iya. Pikiran Al-Quran nggak harus cepat mungkin, Bu. Karena manusia ini, cewek terutama, ini banyak halangannya. Iya, betul. Nah, betul. Nanti dia nggak mau lagi, dok. Di atas cancer itu resikonya di atas umur 30 tahun, 25, sekitar 25 per 100.000. Ya, umur 45, 49 tahun, 198 per 100.000, Bu. Ya, itu insiden. Tapi insiden itu dipakai, diaplikasikan di wanita. Oh, ini bakal jadi cancer anak ibu atau apa, kita nggak tahu. Cuma kita was-was. Kenapa? Maaf sekali lagi, 2 tangan laki-laki untuk 2 payudara, bukan untuk 1 payudara. Ya, jadi kalau udah kena cancer udah susah. Kita bikin bentuknya bagus, ya, sensasinya kurang. Iya, benar. Ya. Jadi kalau itu musibah itu terjadi, nyesel nanti seumur hidup. Makanya Allah bilang di surat 3 ayat 114. Ya, jangan kamu tunda-tunda di dalam berbuat kebajikan. Mencari pasangan itu suatu sunnah dari Rasul, kewajiban. Iya. Jangan ditunda-tunda. Kalau musibah datang, repot. Iya, betul. Ya, banyak kejadiannya. Ya. Jadi waktu KKN itu boleh dokter dia menikah? Boleh aja. Untuk yang setahun itu kemudian ambil spesialis lagi boleh kan? Nggak kayak boleh. Dulu. Saya dulu wawancara ditanya sama ini ya selevel promulis yang di saya. Kamu cukup duitnya untuk sekolah? Cukup, bohong aja saya. Kenapa begitu? Cukup
untung aja nggak nanya tabungan saya berapa. Kalau ditanya, waduh, duitnya nggak ada. Ya, waktu itu tidak ada uang sekolah, Kurnia. Iya, Iya, cuma Seperti 120 sekarang. ribu. betul. Ya, Sekarang mahal banget. Iya, itu saya mau bicarakan, diskusikan sama kamu. Kenapa kok diam aja kok tarif segitu besar buat pendidik anak-anak didik sekarang? Untuk Kan apa? Kan udah lupa. Dosennya lupa digaji. Dosennya sudah Iya. digaji oleh pemerintah. Ya kan? Dia jadi Iya, dosen tujuannya itu. Jadi ini harus didiskusikan bahwa tenaga PPDS itu dipakai untuk menolong pasien. Itu harus Iya. enggak. Saya kaget juga, berapa tadi kamu bilang satu semester? 20 juta, 60 juta? 20 juta. Prof. 20 Tergantung juta. sekolah. Waktu kamu Ya. kan nggak ada uang sekolah. 1.250.000. Ya Ya itu Allah, murah. untuk apa namanya? Kolegium. Untuk bukan Kolegium. sekretaris kita. Untuk sekretaris, bukan. Sekretaris itu tidak di ini oleh, karena dia bukan pegawai negeri, ya kan? Kecuali Iya, pegawai negeri. Nah itu untuk dari sekretaris kita itu yang bekerja, ya. Jadi itu, dan itu kita ambilkan dari uang-uang penghasilan dari dipotong dari apa staf-staf ini. Konsulen. Jadi beda, saya heran kok jadi Betul, Prof. sampai 20 juta, ada apa, untuk apa? Iya, terus untuk ambil spesialisnya itu, Prof, mahal dan susah lagi. Ada orang bilang, biar saya jual rumah deh, biar anak saya dapat spesialis. Susah Tapi nggak gimana, bisa, nggak diterima. Susah gimana? Susahnya dia uji ambil spesialis, seperti kepenakan saya ambil spesialis. Terus nggak diterima, nggak lulus gitu. Nah, Udah berapa ya, kali Kak. saya udah minta Itu ada advice ke kriterianya, Dr. Bu. Kurnia. Itu Ada ada kriterianya. kriterianya, Itu dites. Memang kemampuan seorang itu berbeda-beda. Ya, saya pernah, keponakan saya sendiri saya tolak. Ya, keluarga saya marah-marah. Saya tolak bahwa Anda itu tidak di sini ininya. Ya, akhirnya dia apa? Jadi dokabu di DKI ini. Ya, karena memang bidangnya bukan bidang ini. Jadi memang ada persyaratan-persyaratan tertentu. Nggak bisa kita ingin terus masuk begitu langsung Lulus, diterima, ya. enggak. Ada kriterianya. Ini kemampuan orang ini, unlock-nya kemana. Jangan nanti lama-lama pendidikan nggak lulus-lulus menghalangi yang lain. Itu. Jadi waktu kami itu lebih ketat memang, ya, cara ininya untuk menentukan kebolehannya, kemampuan orang ini dalam bidang itu, gitu. Jadi ada tes-tes yang khusus. Banyak yang sekarang itu mengandalkan dari apa surat-surat begitu, akhirnya apa di tengah perjalanan itu akhirnya terbukti nggak pada lulus, Bu. Iya, Kita benar. mau keluarin akhirnya nggak bisa. Dia bikin bisa. Kalau memenuhi kriteria, ada yang saya keluarkan. Sekarang nggak bisa, susah, Prof. Sekarang susah, Prof. Iya, Untuk susah. Asal kriterianya tepat, itu nggak ada yang susah. Sampai susah sekarang itu kalau pemilihannya tidak tepat. Sebuah poin kemampuannya, aneknya, analisa dan sebagainya, kepribadian, itu semua di ini. Iya, betul. Nggak semua orang bisa jadi ahli bedah. Ya, ada yang bisa jadi ahli penyakit dalam, ada yang jadi ahli kecantikan, begitu. Ada yang public health, ya ada yang itu. Jadi nggak semuanya sama. Jangan maksain. Allah itu Maha Besar, sudah membagi-bagi kemampuan manusia itu berbeda-beda sehingga keseluruhan aspek kehidupan ini dapat ditangani dengan baik. Nah, sekarang bagaimana kita mengelola itu agar tepat, ya, tepat cara, tepat tujuannya, hasilnya baik, gitu. Ya, ada yang lagi yang bertanya?
Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, Nanti nanti diskusikan itu. Aku mau detailnya kenapa. Kalau perlu aku tanya ke dekan. ya Prof. Kenapa Itu kok masih mending begitu? Prof. Di Bandung semester uang satu semesternya 100 juta Prof. Kenapa? Nggak Jangan tahu. diterima aja. Harus tahu untuk apa itu. Iya. Untuk apa? Kalau untuk staff, untuk yang pengajar, dia kan digaji. Dia boleh praktek. Sekarang ada ini lagi pasien-pasien kelas, pasien VIP dan sebagainya. Ya kan? Ya Prof. Kalau dulu tidak, zaman saya itu semua yang pasien ekonomi ini semua di H1 itu nggak ada, kita nggak tahu masalah keuangannya. Keuangan ini dari prakteknya. Itu Iya, jadi Prof. nggak aneh. Ini harus didiskusikan. Itu namanya pengabdian kepada bangsa dan negara. Ya, itu yang diharapkan. Dokter-dokter itu kan betul-betul luar biasa. Oke, ada bertanya? Kalau nggak ada, kita tutup aja ya. Oke. Terima kasih. Jadi Ntar ngobrol ya, Kur. ya Prof. Nanti ngobrol, itu jadi tanggung jawab kamu itu. Saya udah lepas Prof. Iya, tapi kan baru lepas. Iya. Kenapa dibiarin? Iya, dokter. Kasih pendapat Oke, boleh. ya. Hah? Iya. Terima kasih, Ya, Prof. Prof. Yo, Assalamualaikum. Makasih. Ya, Wis. Ya. Dokter Wis, Kurnia, tutup. Dokter Wisnu, terima kasih Ya. semua. Ya, Oh ya, baik. ditutup dulu dong. Tutup. Belum tutup. Ya, baik, terima Oke, kasih Wis. Dr. Ahmad Kurnia atas tausiahnya pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapat ini dapat bermanfaat, dan dari kajian ini kita bisa mengikat dan mereview bahwa memang kenikmatan di dunia itu tidak ada apa-apanya dengan akhirat, dan memang akhirat itu adalah tujuan akhir dari kita semua. Amin. Baik, sebelum kita tutup acara kajian pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa tafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Kurnia. Terima kasih, Dokter Kurnia, Kurnia. Dokter Wisnu. Assalamualaikum. Dokter Wayan, dan ibu semua. Terima kasih.